mengingatkan memori kita, histori bagi kita bagaimana sih sebenarnya wujud daripada kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, bagi saudara-saudara semua yang mengalami bagaimana itu rentetan urutan perjalanan haji dari tahun ke tahun, mungkin dulu ada di sini para penonton kita yang haji tahun 90-an, 80-an, mungkin masih hidup juga yang 70-an. Mudah-mudahan masih ada yang nonton juga ya. Mungkin bisa saya sharing juga, silahkan komen di bawah bagaimana pengalaman hajinya ya. Mungkin dulu hotelnya, tempat tinggalnya, makanannya, transportasinya, kendaraannya seperti apa ya. Silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin dengar cerita kakek atau neneknya ya. Iya benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Ilan, dan alhamdulillah sekarang saya di sini ditemani oleh Bung Hasibuan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bung Hasibuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sini selain ada juga di sini sahabat kita tentunya. Betul, selain Bung Hasibuan ada juga di sini Bahrawi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Kita bisa jumpa lagi hari ini dan kita bisa bersilaturahim lagi dengan Bung Hasibuan dan Kang Ilan hari ini. Alhamdulillah kita selalu dilimpahkan rezeki barokah. Amin, amin. Sehat walafiat dari kota Mekah. Iya. Ini masih kawasan kota Mekah, tapi sekarang kita lagi duduk santai di sebuah taman ya. Sebuah taman di tengah perumahan elit ini. Di tengah perumahan elit, tapi ini belum jadi kayaknya di perumahan ini. Sebelah kiri hadapan ini, kalau nanti mungkin Kang Bahrawi mau pesan ini, kelihatannya bisa ini. Apa pesan apa itu? Iya, pesan satu apa ini? Imarah apartemen. Iya. Iya, jadi tuan tanah nanti di sini beliau ini. Amin, amin, amin. Semakin luas lagi nanti bisnisnya ya. Iya. Masya Allah. Di sini ada di belakang rumah ini biasa kita setiap tahun jamaah haji kita di belakang. Oh, di sini jamaah hajinya. Transitnya itu ya. Transitnya itu ya. Transitnya. Ini kan jamaah haji Furoda gitu ya. Bukan. Plus itu dan jamaah haji plus. Ya, tetap berizin hanya beberapa hari di situ. Ya, membicarakan tentang haji ini kita akan membahas tuntas tentang perbedaan atau perubahan ya. Di setiap tahun ke tahunnya itu pastinya sangat berbeda sekali. Pada musim haji ya. Khususnya di kota Mekah ini. Jadi tahun 2015 saya kan kesini tahun 2015 ya, melaksanakan haji. Kemudian tahun 2016 itu sudah beda lagi. Dan sekarang saya di sini pas kebetulan dengan Pak Bahrawi, karena Pak Bahrawi ini adalah orang yang bermukim di sini, lahir juga di sini. Kita akan tanyakan juga kepada beliau bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun. Dari tahun berapa mulai haji dulu itu? Ya, jadi kalau kita ingat dari tahun 90-an itu. Tahun 90 ya? Ya, tempat lempar jumroh itu masih kecil. Masih kecil. Dan di situ memang benar-benar kita melaksanakan ibadah haji itu penuh tenaga dan semangat yang memang benar-benar fisik yang harus kita 100% untuk siap melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Memang di ibadah haji itu dianjurkan dari muda kita harus melaksanakan ibadah haji itu supaya kita semua bisa melaksanakan ibadah haji itu dengan sendiri, tidak perlu diwakili oleh orang lain. Iya, tidak dibadalkan ya. Tidak dibadalkan juga. Maksudnya seperti lempar jumroh kita harus jalan dengan jarak tempuh yang jauh, misalnya 7 kilo sampai 8 kilo. Dan kondisi dan situasi di Kota Mina juga perubahan sangat dahsyat sekali ya, karena dulu sebelum tenda itu ada apartemen juga orang yang tinggal di sana untuk mabit. Oh, jadi sebelum tenda itu ada apartemen dulunya ya? Ada apartemen dulu. Nah, setelah apartemen baru tenda pun bukan, itu udah ada AC belum? Belum ada AC ya? Bukan tenda yang biasa. Kalau di apartemen sih tetap ada AC, karena kalau di lingkupan tertutup itu memang agak susah ya kalau kita tanpa AC. Iya, dan betul. AC air zaman dulu, bukan AC. Tahun 90 sudah ada AC berarti di sini? AC air. AC air AC ya? Sahrawi namanya kalau bahasa Arabnya itu. AC Sahrawi. Iya, Sahrawi itu AC memang khusus yang di tengah-tengah gurun Sahara yang lain-lain ya. Nah, setelah itu baru dimulai dengan kemah tenda yang tenda biasa, yang kain-kain tenda yang seperti ada di Kota Mekah ini. Setelah itu baru setelah kejadian di sini, karena memang selalu belajar dari kejadian-kejadian yang memang jangan sampai merugikan calon jamaah haji ataupun merugikan jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji itu. Ya, dari Jamarat kan waktu kecil itu dulu ya, Jamaratnya belum dibangun kan? Betul sekali. Ya, itu sangat berdesak-desakan. Tahun berapa itu?
Itu dari 90-an ya? 90 yang pernah kejadian di terowongan Mina juga tahun Ikut haji nggak waktu itu? tahun 89 ya. 90, iya 90-an. Iya, tahun 90-an. Sini kan kalau diwajibkan haji itu dari umur 12 tahun kita baru baru boleh haji gitu kalau dibolehkan ya, karena emang dari umur balik gitu. Iya. Kita 12 tahun ke atas baru bisa melaksanakan ibadah haji. Karena kalau masih kecil kita sama orang tua belum dibolehkan dulu ya. Belum dibolehkan sama orang tua ya. Jadi harus di atas tahun 12 tahun umurnya baru kita bisa melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji. Ya. Untuk jamarat kan yang kita lihat sekarang sudah bertingkat-tingkat ya, sampai berapa tingkat? 3 tingkat ke atas. Ya dulu satu. Dulu satu ya. Jadi ada tempat yang seperti sekarang tiangnya dulu hanya satu kecil. Dan di situ ada nanti lemparan jumroh tuh jatuhnya kerikilnya ke bawah dan di atas terbuka. Di atasnya terbuka ya. Kalau sekarang kan tertutup. Dan ada. Kalau Jumrotul Aqabah itu dari ini arah utara, jadi ngelempar jumrohnya dari arah selatan. Harus semuanya dari arah selatan ya? Iya, kalau dari di Jumrotul Aqabah ya. Iya. Tapi sekarang sudah kayaknya sepertinya sudah bebas. Sudah bebas ya. Karena lebar juga. Sudah bebas. Kalau dulu hanya dari selatan. Dari selatan. Kenapa dari selatan? Iya, alasannya. Karena supaya jangan saling lempar. Iya. Karena nanti melempar dari selatan juga ngelempar. Dan di situ memang kenangan kita benar-benar perjuangan haji sangat dahsyat sekali ya. Dan kita selalu walau dari kecil kita sudah membantu bagaimana perjalanan haji itu dengan kita membawa jamaah, membantu bekerja juga. Kita mulai dari mengurus jamaah haji dari luar itu mulai tahun 99. Tahun 99? Ya, kita sudah terjun ya, dunia haji dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai tahun 2019 terakhir ya. Kita selalu melayani tamu-tamu Allah yang datang dari luar negeri ataupun di dalam negeri. Dan semoga ke depan tahun 2022 nanti kita bisa melaksanakan ibadah haji lagi. Amin, dan bisa melayani juga tamu-tamu Allah dari luar, dan kita sebagai panitia Allah selalu siap untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri. Seperti yang biasa ini ya, kalau kita tahu di kota Mekah ini tahun dari ke tahun itu selalu ada perubahan di sini. Betul. Dan selalu kita belajar untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang dari luar ataupun dari dalam negeri. Iya. Di Masjidil Haram juga sekarang kan sangat berbeda sekali ya dari tahun ke tahunnya. Saya juga waktu datang ke sini kan tahun 2015. Nah, tahun 2015 itu dulu ada tempat tawaf di lantai atas gitu loh. Seperti cincin, bunderan. Oh iya. Iya. Itu karena memang di situ waktu perluasan. Itu perluasan ya. Itu zamannya Raja Abdullah ya. Raja Abdullah ya. Ya, dari sebelum itu, Raja Salman. Iya. Sampai tahun berapa? 2017 apa 2016 itu? Akhir. 2017 ya. Akhir ya. Ya, itu ada tempat tawaf ya. 2 tahun itu ya. Ya, untuk tawaf cincin itu. Seperti cincin. Iya, karena perluasan Masjidil Haram waktu itu memang membutuhkan tempat yang kosong dan aman untuk para jamaah-jamaah yang sedang melaksanakan tawaf dan umroh juga. Jadi perluasan sih dimulai ditutupnya tempat tawaf cincin itu sekitar 2013 ya. 2013 ya kalau nggak salah. Mungkin kita belum kesini tuh dari 2013. Sekitar itu intinya. Dan perbangunan sampai 2017 terakhir baru selesai, dan sampai hari ini belum juga dilanjutkan ya pembangunan Masjidil Haram. Dan yang kita lihat ya ke belakang ini, kadang kita melihat video lama atau gambar-gambar lama di Masjidil Haram ini, itu di sekitaran Ka'bah itu ada bangunan-bangunan rumah atau apa itu? Ya. Pasar atau bagaimana? Itu zaman dulu banget itu. Zaman dulu banget ya. Kalau tahun 90-an itu masih bisa masuk ke dalam sumur Zam-Zam. Masih bisa masuk ya dulu? Masih bisa masuk. Tahun 90-an kita masih bisa masuk, dan ditutup tuh mungkin tahun 2000-an berapa gitu ya. Baru ditutup. Jadi dulu kita di air Zam-Zam tuh bisa mandi di bawah. Pintunya dari Babu Salam
itu sebelah utara, sebelah timur Babu Salam. Itu di situ kita bisa masuk ke dalam dan diperbolehkan juga siapapun bisa masuk dan bisa mengambil air dari sana langsung dan tanpa disaring itu. Tanpa disaring air zam-zam itu ya? Iya, waktu itu kan belum seperti kayak sekarang ya. Iya. Maksudnya kayak seperti di Masyru' Malik Abdullah yang ada Iya. di Kudai. Iya, Dulu dikemas dan bisa di ini. Dulu kita bebas mengambil air zam-zam Bebas itu. ya? Di daerah Syamia, daerah Langsung Gaza, diminum dari sana gitu, langsung dari diminum. sumurnya. Dan daerah Kudai juga. Jadi kalau Masya misalnya Allah, nanti Allah. kita mengambil air zam-zam itu dengan galon yang kita beli, air Ya. zam-zamnya gratis, kita bawa ke airport langsung kita bawa pulang. Iya. Karena undang-undang baru-baru ini saja ya, baru ada kemasan, terus Iya. ada harus di wrapping juga, harus ada Betul. plastiknya juga. Iya. Dari zaman dulu Jadi dulu sangat mudah sekali untuk mendapatkan air mudah zam-zam ya? sekali air zam-zam. Dan sekarang kita pengen beli aja kadang susah ini Ya, air zam-zam. tinggal dibuka kerannya, diisi, bawa ke airport langsung, Iya. ataupun kita bawa ke rumah langsung bisa diminum. Dan Ya. setiap di sekitar Masjidil Haram itu pasti ada keran-keran yang khusus memang air zam-zam itu diambil dan untuk diminum seluruh warga yang ada di Kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan ya. Ya, betul sekali. Yang diucapkan oleh Pak Bahradi tadi, bahkan beliau ini sampai bisa ini ya datang dan masuk ke sumur air Sumber zam-zam. air zam-zam. Kita sudah sering mandi di sana dan sering minum juga. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Bung Hasibuan, bagaimana pengalaman di Kota Mekah ini? Ya, Perubahan apa saja yang sudah Bung Hasibuan lihat dari mulai tahun berapa Bung Hasibuan? 2012. 2012 ya. Ya, banyak perubahan sih, termasuk di pelaksanaan pelataran tawaf itu memang dari tahun ke tahun selalu ada perubahan-perubahan, hanya sebentar-sebentar. Termasuk dulu pernah kita lihat bagaimana pernah penggalian di bawah tempat tawaf itu. Di Iya, situ kan betul. sumber air zam-zam ya. Iya. Sebenarnya zam-zam itu di bawah tempat kita tawaf yang sekarang. Iya, posisinya di bawah ya. Ya, jadi banyak kadang jemaah itu yang nyari-nyari di mana sih air zam-zam, dikira mereka air zam-zam itu aslinya yang di ini Dekat Maulid Nabi. sumbernya yang di samping Maulid Nabi. Tidak. Air zam-zam itu memang kalau kita lihat foto-foto zaman dulu di Hudaybiyah ada itu disimpan di sana. Di pelataran tawaf tidak jauh dari makam Ibrahim ke hadapan, agak ke belakang sedikit dan arah lurus dengan apa ini lampu hijau. Di situ kan dulu ada dibuat itu Bi'ru Zamzam. Bi'ru Zamzam ya. Iya, telaga Zamzam berarti sumur Zamzam. Itu di bawah itulah. Nah, waktu saya datang, renovasi besar-besaran terjadi di sana di bawah pelataran tawaf yang itulah tempat air Zamzam. Dan kemudian Iya. juga seterusnya ketika dahulu sebagian dari tempat tawaf ini diperkecil gara-gara itu kan, dibuatlah cincin tempat tawaf itu sendiri. Iya. Sehingga waktu itu kita ingat kan ada jembatan tempat tawaf gitu loh yang meliputi Ka'bah, yang waktu itu kita bisa melaksanakan tawaf apakah di lantai 2-nya atau lantai 3 ya. Iya. Itu paling atasnya ke 4-nya itu dari dasar pelataran tawaf. Iya. Nah, itu yang paling saya rasakan ketika berada di Masjidil Haram. Kemudian juga tentang pelaksanaan ibadah haji ketika kita dulu berada di ini Arafah, Muzdalifah, Mina, kalau saya perhatikan sangat banyak kemajuan. Iya, betul. Mana termasuk kemah-kemahnya ketika dulu tahun 2012 saya ingat kemahnya itu masih sangat sederhana ya. Iya. Walaupun memang sudah dengan cara modern. Tapi waktu itu masih ada juga kemah-kemah jemaah pas kami nyampe itu masih ditopang dengan kayu-kayu. Ada yang seperti Masih itu. pakai kayu ya. Kayu sehingga nanti iya pas nanti nyampe jemaah jatuh kemahnya. Mereka baru nyampe Ya Allah. dari Mina kan. Iya. Sampai di Arafah ternyata kemahnya udah rusak. Nunggu dulu. Pernah sempat kita ikuti seperti itu kan. Tapi Iya. kalau di zaman sekarang ini Sudah modern alhamdulillah ya. seperti yang selalu kita survei ya, Iya. sudah sangat bagus dengan tiang-tiang yang kuat ya, dengan kemah-kemah yang made Eropa itu saya lihat itu. Iya. Ya, sudah sangat bagus alhamdulillah. Permanen ya. Kalau dulu di plus juga gitu Bung Has. Nah. Jadi di Oh. plus juga Kayu. kayu sama. Pakai Iya. kayu juga ya. Sama ya. Nah, Di tahun 2010-an itu pernah kita hujan. Allah. Dan Itu benar-benar paling diingat itu ya. kemahnya dibangun lagi. Iya, Dibangun betul. lagi, roboh gitu. Angin kuat datang kan waktu itu. Iya. Saya masih ingat itu. Saya pernah ngerasain seperti itu. Memang benar pas hujan juga itu saya ingat.
jatuh itu kemah-kemahnya. Allah. Jemaah Berarti udah mulai sering berdatangan. terjadi ya kalau misalnya pelaksanaan ibadah haji ini setiap tahunnya berarti turun hujan ya? Sering dulu. Hampir rata-rata ya? Karena waktunya berubah saat ini sih memang waktu musim haji ini musim panas. Iya. Ada juga waktunya musim dingin. Oh. Iya, ada juga waktunya musim dingin. Nah, di musim dingin itulah kita sering hujan dan sering kebanjiran. Kenapa? Di sini selalu belajar dengan kejadian. Jadi setiap kejadian tuh kita selalu belajar di sini, makanya digantilah dengan yang namanya tenda permanen saat ini. Ya. Benar-benar insya Allah kalau ada hujan, ada angin pun insya Allah kita bisa terlindungi dari hujan dan angin ya. Iya. Seperti yang kita alami kemarin, Kang Ilan membangun sendiri. Bagaimana itu Iya, panjangnya betul. paku sekarang? Pakunya juga panjang ya? Iya, dulu nggak ada begitu. Iya, iya. Paku buminya panjang sekali. Iya. Jadi Dulu itu ya dulu itu udah ada pohon Soekarno belum? sudah ada. Sudah Tapi ada? masih kecil waktu itu. Oh, masih kecil-kecil ya. Tapi sekarang kan udah bener-bener Ya, banyak sekarang gitu sudah, pohonnya. alhamdulillah, Masya Udah Allah. tinggi-tinggi. Dan kita kalau mengingat di Mekah ini ya kan seperti menarik lagi ke awal ya. Apa sih? Inna awwala baita bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Itu Bang Has ya. Jadi pertama kali itu di alien nas ya. iya, hudal linnas. Jadi Allah ciptakan memang kiblat ini untuk umat, seluruh umat di penjuru dunia. Iya. Dan man dakhalahu fahu amina. Gitu ya, Bung Has. Gimana Bung Has? Ya, siapa yang masuk ke kota Makkah ini aman insya Allah. Aman insya Allah. Ya, terutama keamanannya di saat nanti terjadi hari kiamat, Dajjal tidak bisa masuk ke tanah haram Makkah ini. Iya, betul sekali. Itu keistimewaan kota Makkah sebagai tempat pelaksanaan haji ini, ya. Memang sangat banyak sih keistimewaan-keistimewaannya, termasuk juga bagaimana dilipat gandakan pahala Iya. kalau kita berada di tanah haram Makkah ini, ya. Menjadi 100.000 kali lipat ya Ya, dibandingkan makanya nama di tempat yang lain. Makkah ini memang sangat banyak. Iya. Dalam kaidah itu maka disebutkan kasratul asma tadullu ala syarafil musamma, seperti itu ya. Iya. Banyaknya nama satu tempat itu menunjukkan kemuliaannya. Jadi Makkah ini bukan hanya sekedar Makkah namanya kan. Ya, ada Bakkah juga ya. Ada Bakkah, ada Ummul Qura Ummul misalnya, Qura, iya. ada Baladul Amin. Baladul Amin. Kan ada Baladul Haram tentunya. Iya, Radul Muqaddas. Iya. Nah, itu menunjukkan kemuliaan-kemuliaan dari kota Makkah Al-Mukarramah yang dipilih Allah menjadi tempat pelaksanaan haji, tempat Ka'bahnya di sini. Tidak dipilih di Amerika misalnya kan, di Indonesia. Kan orang mungkin berpikir kenapa harus di sana? Padahal kan di sana batu. Iya. Tidak ada kehidupan tuh. Gunung bukit bebatuan. Iya, betul sekali. Iya. Iya, iya betul. Makanya disebut Makkah ini juga dinamakan Makkah likasratil miyah fiha, kan itu ya. Iya. Karena sedikitnya air di sini. Tapi justru Allah pilih di sini. Ya, Subhanallah. Iya. bukan di tempat yang subur. Iya. Dengan Bukan perjuangannya Nabi iya, Ibrahim ya. dengan perjuangan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. dan Siti Hajar itu menjadi lari-lari antara Iya. Safa dan bukit Marwah. Safa dan bukit Marwah Iya. untuk mencarikan air untuk Ismail. Ya, Iya. karena memang susah untuk mencari air di sini. Tapi Allah pilih. Itu berarti menunjukkan kemuliaan tempat ini sesuai dengan Subhanallah. nama-nama tadi yang kita sebutkan, ya. Iya. Untuk masalah kiswahnya aja nih, kiswah Ka'bah dulu itu pakai kiswah nggak? Pakai tutup nggak itu? Oke. Iswa itu ngambilnya dari Mesir dulu. Dari Mesir ya. Iya. Jadi dikirim. Dan bukan warna hitam aja ternyata ya. Ka'bah ini pernah juga kiswahnya dari warna putih juga pernah. berubah-ubah. Warna hijau juga pernah. Kemudian warna kuning juga pernah. Ya Bu Mas Iwan. Iya. Di museum ini ada itu, Hudaybiyah. Iya. Di dalam Ka'bah itu ada juga kiswah berwarna hijau. Dan ada juga Iya, seperti kotak-kotak upeti ya, seperti Iya. upeti gitu. Iya. Ada juga. Ya, jadi laun akhdar minad dakhil Ka'bah ditulisannya itu. Warna hijau dari dalam Ka'bah. Iya. Itu ada. Dan Iya, di dalamnya betul. juga ada tiang. Iya. Ada tiang, Kalau seperti betul. kita lihat di museum Al-Haramain yang ada di Jud, dan insya Allah nanti kita akan ke sana juga. Insya Allah. Insya Allah. Betul, ya. Masalah tabarakallah. Ke sana nanti dan kita cek langsung apa saja yang ada di dalam Ka'bah dan
peninggalan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ada semua di situ. Kita juga mungkin tanya juga nih kepada teman-teman yang sekarang hadir ya menonton video ini. Ada yang pernah melaksanakan ibadah haji dari tahun kapan gitu kan? Ya, betul. Bagaimana nih perbedaan tahun lalu dengan tahun sekarang? Mungkin bisa di komen ya, silakan tahun berapa untuk melaksanakan ibadah haji teman-teman yang sekarang menonton ini. Betul. Ada nggak perbedaan gitu? Apa mungkin bagaimana, Bung? Iya, apa yang paling diingat juga ketika haji zaman dulu. Mudah-mudahan masih ada yang nonton, ada tidak yang berpengalaman haji yang naik bahkan kapal ada yang laut. komen juga, Yang ada naik yang kapal komen. laut gitu loh. Saya pengen tahu, penasaran itu gimana itu yang naik kapal laut itu, berapa Iya, itu. bulan Belum sebenarnya. tahu itu gitu. Menurut cerita dari zaman dulu sih di kapal laut ada juga yang lahir Nah, juga. nanti ada yang komen nanti di situ. Ada juga yang lahir di dalam perjalanan. Iya. Perjalanan, Iya. ada yang meninggal. Cerita neneknya mungkin, cerita kakeknya Iya, ya. ada yang meninggal juga. Udah nggak, makanya dulu kenapa dulu haji itu sangat wah dulu. Iya, Karena orang itu udah perjuangannya. melepas hidupnya dari kampung halamannya kan. Kalau nanti seandainya dia tidak pulang, orang udah pasrah, udah tahu bagaimana susahnya perjalanan haji ya. Iya, betul. Jadi naik kapal laut, kemudian nanti darat lagi dengan mungkin hanya dengan unta ya, Iya. dengan kuda, Iya. sambung lagi menuju ke Makkah, sampai di Makkahnya dengan kondisi yang gersang seperti ini. Waduh, Iya. tantangan benar itu. Betul. Bukan semudah hidup di Indonesia. Jihad fisabilillah ya. Subhanallah. No. Dan bagaimana ya waktu dulu mengantar dari kota Mekah ke Madinah itu naik apa kira-kira? Ya unta paling Naik andalan unta ya? kendaraan di Arab ini kan unta. Iya. Seperti dahulu Rasul pun kan, di saat dia mau haji dari Madinah dengan 124.000 jemaah bersama Rasul waktu itu naik unta. Naik unta ya? Iya. Kita bayangkan berhari-hari itu Rasul. Tanggal 26 Zulqa'dah itu Rasul memulai perjalanan dari Madinah sampai di Tan'im. Nah, sekarang disebut namanya, dulu perkampungan Sarif. Perkampungan Sekarang Syarif. Nawariah itu. Nawariah, oh iya. Sudah 4 Zulhijjah. Iya. Berarti sampai 7 hari itu perjalanan Rasul ya Dari Madinah ya? dari Madinah. Subhanallah. Naik unta. Dalam kondisi sudah berbagian. Tiba hari Senin lagi ya. Iya. Kalau Tabah Rawi ngalamin nggak Ya. hajian naik ke Belosbak? Nah, Sering banget. Sering ya? Jadi kalau Maksudnya itu bak terbuka gitu lah Belosbak itu. kalau musim haji kita di musim haji ya. Iya. Biasanya kita mobil-mobil yang masih yang sudah expired, yang sudah misalnya tanpa AC, mobil-mobil yang terbuka, bus juga sering kita naik yang naik di atas zaman Di dulu. atas itu ya. Zaman dulu kita bisa naik ke bis nih, misalnya bus Iya. sekolah, kita bisa naik di atasnya. Di atasnya masih ya? boleh ya. Jadi kalau isinya misalnya 40 orang, 40 di atasnya 40 lagi. Oh, Jadi bisa Masya 80 Allah. satu bis. Satu bisa. memang kita lihat video-video Ya. itu mereka bersemangat itu dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik di atas bis itu kan. Iya. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Iya, benar. Jadi Ya, betul mungkin lebih berkesan seperti Dan itu. tidak Iya. berhenti kita tuh melaksanakan melafatkan labbaik itu dari Allah. pertama kita naik sampai ke Kalau kita yang kurus-kurus hati-hati itu di atas. Takutnya datang angin jatuh antum. Tapi saya juga ngalamin loh. Ah. Saya ngalamin hajian naik bak terbuka dari dari Arafah ke Mina, dari Arafah dulu ke Musdalifah kemudian ke Mina. Iya. Itu kan berdesak-desakan kita gini kan. Ngalamin Kalau dulu subhanallah. bukan hanya berdesak-desakan tapi naik di atas bus Bisnya itu, itu. ya di atas bus itu kita bisa di situ dengan membawa borong-borong yang Iya. misalnya gini, Iya. gini. Perbekalannya itu ya. Kalau selama di Armina itu ya. Dan hebatnya lagi itu Khamsin Riyal Iya. Khamsin Arafah Muzdalifah Ishrid. Itu udah biasa itu. Tapi untuk saat ini masih ada nggak bus terbuka Nggak itu? boleh. Nggak boleh ya. Nah, itulah termasuk perubahannya. Iya. Bahkan jemaah-jemaah kita Indonesia pun itu tahun ke tahun itu di-upgrade itu bisnya. Bis Iya, betul. VIP semua. Walaupun haji reguler, bisnya bis VIP dengan ber-AC, sofa yang sangat bagus. Di dalam ruangannya itu sangat nyaman kita ya. Dari Madinah ke Makkah. Iya. Di bawah 2015 bus tidak boleh lagi operasi sekarang. Di bawah Ada 2015 ya. 15. Jadi harus di atas 15 Iya. baru transportasi itu bisa menjemput jamaah dan mengantar jamaah. Berarti saya terakhir waktu itu ya 2015. Iya.
naik di atasnya. Masya Allah. Terakhir itu, alhamdulillah. Ya, jadi itulah cerita kita di sini. Kita sambil duduk santai menceritakan tentang perubahan Kota Mekah ini dan perubahan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun. Ya, bagaimana Bung Hasiban? Ya, seperti itulah tadi bagaimana perjalanan haji dari masa ke masa, dari waktu ke waktu sangat banyak perubahan-perubahan. Demikian juga dengan suasana Kota Makkah dari tahun ke tahun hingga sampai sekarang kita rasakan sangat banyak perubahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Amin. Dan mengingatkan memori kita, histori bagi kita bagaimana sih sebenarnya wujud daripada Kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, bagi saudara-saudara semua yang mengalami bagaimana itu rentetan urutan perjalanan haji dari tahun ke tahun, mungkin dulu ada di sini para penonton kita yang haji tahun 90-an, 80-an, mungkin masih hidup juga yang 70-an, mudah-mudahan masih ada yang nonton juga ya. Amin. Mungkin bisa saya sharing juga, silahkan komen di bawah bagaimana pengalaman hajinya ya. Mungkin dulu hotelnya, tempat tinggalnya, makanannya, transportasinya, kendaraannya seperti apa ya. Silahkan komen di kolom komentar. Atau mungkin dengar cerita kakek atau neneknya ya. Iya benar itu. Itu penting supaya kita nanti ingat, oh ternyata haji itu seperti ini. Agar kita pun di tahun-tahun berikutnya semakin mungkin membuat giroh kita untuk haji ini semakin bersemangat dan semakin khusyuk nanti, karena kalau kita bandingkan perjalanan haji zaman dulu zaman sekarang sudah sangat mudah sekarang ya Kak. Iya, betul sekali. Dengan fasilitas yang sangat mudah semua sekarang, serba instan sekarang semuanya. Instan. Dan kalau dulu kita bisa berjalan kaki mungkin bisa 20 kilo, 30 kilo itu sudah biasa banget. Sudah biasa dulu dia jalan kaki. Sekarang gimana ya? Iya, ke warung aja sekarang bawa mobil. Kita dari Azizia, dari Mina menuju ke Masjidil Haram aja yang biasanya jalan kaki. Nah, saat ini naik mobil bisa ongkosnya 300 sampai 500 real. Iya, benar. Dan itu pun mungkin diturunin nanti di bawahnya rumahnya Bung Hasiban lagi. Iya. Yang di daerah Muter lagi nanti jalan kaki. Di situ Karena sekarang kan untuk kendaraan ini susah juga masuk ke kawasan Masjidil Haram. Ya, sudah ditutup jalan-jalan itu. Bagus itu, kita bayar 300 ataupun 200 real dari Mina menuju ke Masjidil Haram, walaupun diturunkan nanti di rumahnya dekat rumahnya Bung Has. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk teman-teman mudah-mudahan yang nonton nanti yang belum haji mudah-mudahan bisa haji Bung Hasiban ya. Amin. Yang belum umroh juga mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, agar teman-teman juga tahu lah seperti inilah situasi dan kondisi di Masjidil Haram, di Kota Mekah khususnya Mekah dan Madinah. Iya, betul. Ya, jangan lupa mampir ke channelnya Bung Hasiban dan Barai Channel. Kita di sini sudah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang angin, woi, tinggal bagi angin.